Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Allah, silakan. Lagi nyantai Ustaz? Nyantai, alhamdulillah. Ganggu nggak anak kira-kira Ustaz? Enggak, apa. Ini Ustaz, ada yang beberapa hal yang anak mau tanyakan. Kita sering mendengar Ustaz, khatib-khatib Jumat itu sering membawakan hadis soal yang berbunyi ikhtilafu ummati rahmah. Nah itu bagaimana sebenarnya Ustaz, kedudukan hadisnya? Kira-kira. Memang betul ya, hadis itu sering kali dibawakan oleh banyak khatib-khatib Jumat dan banyak juga bahkan aktivis-aktivis Islam. Padahal hadis tersebut sudah dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang tidak ada asalnya. Bahkan hadis ini batil, kata Ibnu Hazm, secara sanad dan matannya. Kenapa demikian? Karena secara sanad hadis itu tidak ditemukan sanadnya. Adapun secara matan, maka hadis itu sangat aneh. Sebab kalau perselisihan umat Islam itu rahmat, berarti persatuannya azab. Jelas ini tidak ada orang yang berkata seperti itu. Maka Syekh Albani juga di dalam silsilah hadis dhaifah mengatakan bahwa hadis tersebut adalah la aslahu, tidak ada asalnya sama sekali. Terus sikap kita sendiri terhadap perselisihan para ulama itu bagaimana kira-kira Ustaz? Tentunya perselisihan itu sudah disebutkan sikapnya oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, di mana Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Jika kamu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau terjadi perselisihan ulama, yang harus kita lihat adalah dalilnya, bukan melihat kepada ulamanya. Makanya sebuah kesalahan yang diingatkan oleh para ulama terdahulu, seperti Al-Hafidh Ibn Abdul Bar, demikian pula Imam Asy-Syatibi, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa di dalam masalah perselisihan ulama, kita tidak boleh berhujah dengan pendapat ulama. Tapi hujah kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ketika terjadi suatu perselisihan para ulama, tidak boleh ada orang berkata, misalnya berkata ulama fulan, berkata ulama fulan, yang satu lawannya berkata, iya menurut ulama saya begini dan begitu. Ini sebuah kesalahan. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan bahwa kalau berselisih, hujah itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwa perselisihan ulama ada terkadang yang dalil-dalilnya sama kuat. Ya. Dua-duanya sama-sama sahih dan bisa diterima secara kaidah-kaidah syariat. Sebuah contoh saja, misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Sementara Imam Ahmad mengatakan kalau imam membaca dengan keras, diam. Kalau dengan tidak keras, maka membaca. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak perlu membaca. Semuanya berhujah dengan hadis-hadis yang sahih. Maka tugas kita waktu itu adalah hanya sebatas merojihkan saja salah satu pendapat ulama tanpa kita menyesatkan yang lainnya. Memilih Ustaz ya? Betul. Nah, kemudian ada lagi keadaan yang kedua, yaitu perselisihan yang tanpa salah satu pendapatnya itu lemah. Ini ada misalnya pendapat yang bertabrakan dengan ijma. Kadang ada seseorang berucap, ternyata telah bertabrakan dengan ijma para ulama sebelumnya. Maka ini jelas pendapat yang tidak boleh diikuti, batil. Kenapa? Karena ijma adalah hujjah. Ya Rasulullah SAW sabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Berarti kesepakatan umat itu pasti benar. Yang menyelisihinya pasti salah. Kemudian yang kedua, pendapat ulama yang bertabrakan dengan hadis yang sahih, bukan cuma sahih, sharih, bukan cuma sharih, tapi juga tidak mansukh dan tidak bertabrakan dengan hadis yang lain yang lebih sahih. Sebuah contoh misalnya, Imam Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu
adalah yang terbuat dari anggur saja. Adapun selain dari anggur maka tidak disebut arak menurut Abu Hanifah. Sementara jumhur mengatakan bahwa yang namanya arak itu adalah setiap yang memabukkan walaupun tidak terbuat dari anggur. Atas konsekuensi pendapat Abu Hanifah, berarti yang terbuat dari rambutan, dari kurma itu tidak disebut dengan arak. Iya. Nah, pendapat Abu Hanifah ini batil jelas, tidak boleh kita terima. Bahkan harus kita salahkan. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis yang sahih. Sharih. Ya, Rasulullah sabda kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah arak dan setiap arak itu haram. Jadi walaupun dari rambutan, walaupun dari apa, kalau dia memabukkan haram berarti kan? Ya, itu pendapat jumhur. Nah, bayangkan kalau misalnya ada seorang pemuda dia mabuk dengan arak yang terbuat dari rambutan. Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa itu bukan arak. Mungkin kalau misalnya kita katakan kepada pemuda itu, ya kamu kenapa mabuk? Lalu si pemuda berkata, hormati dong pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan arak itu hanya terbuat dari anggur saja. Kita katakan tidak bisa. Ini perselisihan yang tidak bisa kita hormati. Kenapa? Karena jelas bertabrakan dengan dalil. Maka seperti ini perselisihan yang tidak bisa kita boleh pada waktu itu kita saling mengingkari. Karena jelas pendapat tersebut salah satunya bertabrakan dengan hadis yang sahih atau sharih. Demikian pula kalau pendapat seseorang ulama itu tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali, atau dalilnya ada tapi palsu atau sangat lemah. Ya, palsu atau sangat lemah, atau hanya sebatas berdasarkan daripada hawa nafsu saja, maka kata para ulama ini pendapat yang batil, tidak bisa kita terima. Maka ya, dan ini hadis-hadis yang pendapat-pendapat yang berdasarkan hadis yang sangat lemah, hadis palsu bahkan terkadang ada. Coba contoh misalnya pendapat yang membolehkan sholat nisfu Sya'ban dan sholat rawatib. Ternyata hadisnya palsu. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ketika ditanya tentang sholat nisfu Sya'ban dan sholat rawatib, dia menjawab apa? Alhamdulillah dua sholat ini tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih, tidak pula diamalkan oleh salafus saleh. Wahuma bid'atani madhumatan, bahkan keduanya bid'ah yang tercela. Bahkan Imam Nawawi sampai mendoakan semoga Allah memerangi orang yang membuat dua sholat ini. Berarti ini kita harus memahami mana perselisihan ulama yang bisa kita saling hormati dan mana perselisihan ulama yang kita bisa toleransi padanya. Yang jelas dalam perselisihan ulama, ya, terutama dalam macam yang pertama yang dalilnya sama-sama kuat, sekali lagi kita tidak boleh berhujah dengan pendapat ulama. Hujah kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita lihat dari dalil, kemudian kita lihat mana yang paling kuat. Terus sikap kita sebagai ahlu sunnah sendiri terhadap para ulama kita itu bagaimana? Kira-kira yang proporsionalnya gitu. Jelas ya, ahlu sunnah sangat menghormati ulama. Seluruh ulama, di mana mereka orang-orang yang betul-betul berilmu di dalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu kewajiban kita adalah menghormati mereka. Makanya disebutkan dalam hadis, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li ulama li alimi haqqa. Ya, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati anak yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati ulama. Ali bin Abi Thalib berkata, mahabbatul alim, mencintai ulama itu adalah dinun dan biha, sebuah agama yang harus kita yakini. Namun tentunya Ahlussunnah wal Jamaah memberikan batasan-batasan. Apa itu? Bahwa yang pertama, ulama manusia biasa. Kewajiban ulama adalah mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Siapa pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ambil. Siapa yang tidak sesuai, maka kita tidak ambil. Bukan berarti kita tidak hormati dia. Ya. Tetap ulama itu kalau ternyata salah mendapatkan satu pahala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad, kemudian dia benar, maka didapat 2 pahala.
Kalau dia salah, maka dia dapat satu pahala. Nah, kalau kita lihat ternyata ada hujah yang lebih kuat dari sisi ya pendalilannya, kita ambil yang paling kuat tentunya. Ya, ini kewajiban kita bahwa ulama itu yang harus kita yakini adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Kalau sunnah tidak pernah mensucikan para ulama dari kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kita yakini juga terhadap para ulama, bahwa ulama itu hanya sebatas wasilah, bukan tujuan. Ulama itu wasilah untuk apa? Memahami Al-Quran dan hadis. Kenyataan terkadang di masyarakat ulama itu jadi sebuah tujuan gitu. Jadi pokoknya semua ayat Al-Quran atau hadis yang bertabrakan dengan pendapat ulamanya ya harus ditolak atau ditakwil. Ini sebuah kesalahan. Akan tetapi sikap yang benar adalah ulama tetap ya kita hormati dan kita jadikan wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi kita tidak mengkultuskan mereka. Kita melihat mana pendapat-pendapat yang sesuai ketika terjadi perselisihan, yang lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat kepada dalil dari sisi dalil-dalil dan kaidah-kaidah syariat. Itulah yang harus kita pahami, dan itu merupakan manhaj yang telah dilalui oleh para ulama dari zaman ke zaman. Kita lihat para sahabat, mereka menghormati ulama sahabat seperti Abu Bakar, Umar, tapi mereka kalau melihat pendapatnya bertabrakan dengan dalil, mereka tidak ambil. Contoh misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau berdalil tentang harusnya haji tamattu, kemudian ada orang membawakan pendapat Abu Bakar. Apa kata Ibnu Abbas? Hampir-hampir ya batu dari langit turun kepada kalian. Aku sampaikan kepada kamu, sabda Rasulullah, kamu sampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, inilah manhaj yang harus kita pahami terhadap para ulama kita. Kita mencintai mereka karena mereka orang-orang yang Masya Allah. Jadi yang kita ikuti itu dalilnya Ustaz ya, bukan individunya Ustaz ya. Betul. Oke Ustaz, mungkin itu aja yang Ana tanyakan. Baik, khair insyaallah. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas Jazakallahu khair waktunya. Apa kalau mengganggu Ustaz ya? Enggak apa-apa ya. Apa? Oke Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.